semua, saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, saya percaya dimanapun Anda berada, doa saya, penyertaan Roh Kudus selalu menyertai dalam kehidupan kita. Dan pada program Rohani Kebenaran yang Merdeka kita ini, dalam suasana Natal, saya akan menyampaikan suatu kebenaran firman Tuhan, yaitu tentang kelahiran Yesus. Tema kita hari ini yaitu berbicara kenapa Natal ini harus kita rayakan. Ini tema kita, saudaraku, karena saya percaya melalui tema ini banyak setiap anak-anak Tuhan yang ketika mendengar, mereka pasti akan diberkati Tuhan. Tapi sebelum kita untuk mendengarkan isi hati Tuhan, terlebih dahulu kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik dan sangat baik. Kami selalu bersyukur atas kebaikan Tuhan Yesus di sepanjang kehidupan kami, terutama dalam program rohani ini. Kami percaya Tuhan tetap tuntun kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Penuhi kami dengan hikmat dan kuasa-Mu Tuhan. Dan kami berdoa, biarlah dalam suasana Natal ini sungguh-sungguh kelahiran-Mu bukanlah kelahiran biasa, tapi satu kelahiran yang luar biasa. Karena kelahiran Yesus ini berbicara tentang otoritas kuasa, tentang keselamatan bagi setiap umat-Mu Tuhan. Kami percaya biarlah dalam acara Natal ini sungguh-sungguh menjadi sesuatu hal membuat menyadari akan kasih Kristus di dalam kehidupan kami. Biarlah Tuhan Yesus melalui firman ini banyak menjangkau jiwa-jiwa dimanapun anak-anak-Mu berada. Biarlah dalam suasana Natal ini juga agar mereka tuh lebih dalam, lebih mengenal pribadi Yesus, agar mereka selalu menempatkan iman percayanya. Mereka tetapkan selalu setia dan taat pada-Mu Tuhan Yesus. Biarlah firman ini juga akan mengingatkan, mengajar, menegur kami untuk kami tetap ada di dalam koridor firman Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah kuasa Roh Kudus ambil alih dalam acara program rohani ini dari awal pertanda akhir. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan. Hari ini karena ini suasana Natal, saudaraku terkasih, maka dalam program Rohani Kebenaran Merdekaan ini saya juga akan menyampaikan tema juga tentang kelahiran Yesus. Ada sebut kita dengar tentang Natal. Yang mau saya sampaikan adalah kenapa Natal itu harus dirayakan. Kenapa saya itu lebih sedikit ingin menyampaikan tema kenapa Natal ini harus dirayakan. Karena banyak pandangan-pandangan anak-anak Tuhan, Natal itu nggak harus dirayakan secara besar-besaran, biasa-biasa aja, tidak usah sampai berlebihan, itu pemborosan, macam-macam. Pandangan-pandangan orang-orang lain, anak-anak Tuhan pun bisa seperti itu. Nah, hari ini yang perlu saya sampaikan bagi kita semua, kenapa Natal itu harus kita rayakan. Jadi, apapun pemikiran orang tentang Natal itu, ya dirayakan sih boleh, tapi yang sederhana lah, tidak usah terlalu besar-besar, itu nanti pemborosan. Lebih bagus itu diberikan kepada orang-orang miskin. Banyak hal-hal, opini-opini pemikiran orang seperti itu. Tapi hari ini saya melalui firman ini, program rohani ini, saya akan meluruskan. Dan saya percaya firman ini adalah suatu kebenaran, firman ini adalah suatu jalan. Jadi kita pegang aja firmannya. Kenapa kita harus merayakan Natal ini? Saya perlu sampaikan bagi kita semua, kalau sudah berbicara tentang masalah Natal, ini pasti berbicara tentang kelahiran anak raja. Dan saya perlu sampaikan bagi kita semua, bahwa dalam Natal ini, yang lahir itu bukanlah orang biasa, tapi ini berbicara tentang anak Allah yang lahir. Makanya sekarang saya perlu sampaikan bagi kita, kenapa kita harus merayakan Natal itu di dalam setiap kehidupan kita. Dan perayaannya pun ya nggak usah kita hitung-hitungan, kita harus selalu memberi yang terbaik. Karena kelahiran Yesus ini bukan berbicara kelahiran biasa, tetapi ini berbicara tentang otoritas kuasa, tentang keselamatan. Makanya dibilang bahwa Natal ini adalah berita kesukaan besar. Berita kesukaan besar seperti apa? Lahirnya Juru Selamat. Coba kita lihat dulu ayat firman-Nya, saudaraku. Kenapa Natal itu harus dirayakan secara besar-besaran? Jadi
merayakan itu jangan kita pemikiran manusia kita ya, tapi ini justru kalau saya bisa sampaikan, kita merayakan Natal ini karena kebesaran kasih Allah itu juga dia tidak pernah mengukur untuk dia berikan bagi kita semua. Nah, kalau Allah tidak mengukur, ngapain kita ukur? Makanya hari ini yang perlu saya meluruskan tentang pemberitaan firman ini, kenapa Natal harus dirayakan. Kita buka Lukas 2 ayat 8 sampai 14. Lukas 2 ayat 8 sampai dengan 14. Demikian firman Tuhan, perikopnya tentang gembala-gembala. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa." Ini perlu digarisbawahi bahwa kelahiran Yesus itu memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Ini dia saudaraku yang perlu kita ketahui, bahwa kelahiran Yesus itu adalah merupakan suatu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Apa yang dimaksud dengan kesukaan besar saya akan sampaikan bagi saudara. Ya, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba dikatakan apa? Tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah. Ingat saudara, ayat 13 ini juga perlu Anda lihat dan perlu Anda betul-betul, ini sangat penting bagi kita. Inilah sebenarnya kata kuncinya kenapa perayaan Natal kelahiran Yesus itu harus kita rayakan. Karena dikatakan sini, lihat, tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara. Sejumlah besar, dia tidak dikatakan jumlah, saudara. Jadi ini kata sejumlah besar ini artinya bahwa kelahiran Yesus ini sangat direspon. Sangat direspon, saudaraku. Jadi tidak ada ukuran berapa jumlah juga para malaikat, juga bala tentara di surga yang memuji Allah. Katanya, ingat saudara, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Artinya apa, saudaraku? Bahwa perayaan Natal ini bukanlah suatu perayaan Natal yang biasa-biasa aja. Penyambutannya pun, bala tentara di sorga pun mereka turun, mereka tidak bisa dihitung berapa jumlah untuk menyambut tentang kelahiran anak raja ini, saudara. Makanya saya perlu sampaikan bagi kita semua, bahwa kalau berbicara tentang kelahiran Yesus atau hari Natal, ini dikatakan adalah suatu berita kesukaan besar untuk seluruh bangsa-bangsa. Berita kesukaan besar yang seperti apa maksudnya? Berita kesukaan besar bahwa telah lahir juru selamat. Artinya apa? Tidak ada setiap orang yang lahir, saudara, ketika dia lahir, kelahirannya bisa menyelamatkan manusia. Hanya Yesus satu-satunya kelahirannya yang bisa menyelamatkan seluruh manusia bagi yang berkenan, artinya yang percaya kepada dia. Jadi program Allah tentang kelahiran Yesus ini untuk menyelamatkan manusia. Nah, kalau program Allah untuk menyelamatkan manusia, persoalannya adalah yang diselamatkan itu adalah orang yang percaya kepadanya, artinya yang berkenan kepadanya. Loh, kok bisa seperti itu, Pak Pendeta? Karena kelahiran Yesus itu berbeda dengan kelahiran manusia-manusia yang lain. Saya belum pernah mendengar di televisi, di media sosial ada seorang anak lahir di kandang hewan. Hanya Yesus yang lahir di kandang hewan loh, saudara. Ini bukan hal biasa ini, saudara. Secara analisa manusia, kelahiran Yesus itu cukup hina. Tapi kita harus sadar, walaupun kita ini kelahiran Yesus cukup hina, tapi makna kelahirannya itu justru menjadi berkat bagi kita. Bahwa kelahiran Yesus itu semua aspek manusia, ketika kau percaya pada Yesus, itu dia bisa kita diterima, gitu loh saudara. Kelahiran Yesus itu tidak hanya untuk orang kaya, tapi semua lapisan sampai yang orang paling miskin pun bisa datang untuk menyembah dia. Makanya kelahiran Yesus itu bukan biasa-biasa, sangat spesial.
perlu saya sampaikan bagi saudara, tidak ada seorang manusia yang lahir, kelahirannya bisa menyelamatkan manusia. Hanya Yesus. Ini tidak main-main, saudaraku. Belum pernah kita atau saya melihat ada orang lahir, semiskin-miskinnya lah manusia, bisa lahir di kandang hewan. Tidak ada. Saya belum pernah mendengar ya, terserah kalau Anda mungkin pernah melihat. Saya belum pernah melihat atau mendengar di media sosial atau di televisi ada seorang lahir di kandang hewan. Hanya Yesus. Artinya apa, saudara? Dia itu bukan orang dosa. Yesus itu bukan orang berdosa. Dia itu luar biasa kesuciannya, kekudusannya, otoritasnya. Tapi ingat, dia datang memang bukan karena soal pelanggaran dosa manusianya. Bukan. Kedatangan Yesus itu karena apa? Dia mau menunjukkan ungkapan kasihnya kepada manusia. Dan ingat saudara, kedatangan Yesus walaupun sudah cukup hina, justru ini berlawanan dengan pemikiran manusia. Pemikiran manusia justru kalau dia anak raja sebagai juru selamat yang diutus Bapa dari surga, seharusnya dia lahir bukan di kandang hewan, di sebuah istana dong. Dalam hal ini bisa kita dikategorikan seperti istana Herodes gitu, saudara. Tetapi saya perlu sampaikan bagi saudara, itu kan pemikiran manusia. Makanya ketika Yesus lahir, ingat saudara, kenapa orang banyak tidak percaya bahwa yang lahir itu adalah anak raja, juru selamat? Karena kebanyakan manusia, apa yang dia lihat itu yang dia percaya, bukan apa yang dia imani. Makanya inilah satu perbedaan yang terus saya tekankan, sampaikan bagi saudara. Bedanya itu anak roh sama anak daging. Kalau kita yang semua yang percaya Yesus, kita itu anak roh. Dimanapun Anda berada, orang yang percaya Yesus anak roh. Makanya perbuatan daging yang disebut analisa, harus aku lihat dulu, baru kalau aku lihat rasanya itu memenuhi syarat, baru aku percaya. Mana mungkin anak raja lahir di kandang hewan, harusnya di istana. Nah itu bersifat daging, saudara. Saudaraku, kita itu anak roh. Makanya kalau disebut anak roh, pergerakan iman di sini yang bicara. Kerohanian kita ini yang bicara. Makanya saya perlu sampaikan, kenapa kedatangan Yesus banyak orang tidak percaya kalau dia juru selamat. Karena kebanyakan manusia lebih yakin dan percaya apa yang dia lihat itu yang dia imani. Padahal kalau bagi orang percaya, orang Kristen bicara iman, sesuatu yang gak kau lihat, tapi kau sudah percaya atas perbuatan Tuhan. Makanya hari ini, inilah suatu hal yang perlu saya sampaikan bagi kita semua. Bahwa kelahiran Yesus ini semua Allah menggerakkan. Sampai tentara balai surga juga, para malaikat bergerak untuk menyambut kelahiran anak raja. Bukan hanya itu lagi saudara. Allah juga memberikan suatu tanda kelahiran Yesus ini. Memberikan tanda loh dalam perjanjian lama. Dia memberikan tanda tentang seorang gadis. Ya. Jadi kelahiran Yesus itu sudah diberikan tanda oleh Allah. Ya, dari seorang gadis. Coba kita lihat ya saudara. Jadi bahwa kelahiran Yesus itu bukan kelahiran biasa. Inilah dasar Alkitabiahnya kenapa kelahiran Yesus itu harus kita rayakan. Merayakannya pun bukan hal biasa-biasa, harus besar-besaran. Karena ini semua sudah berbicara tentang kuasa Allah di dalamnya, bukan kuasa manusia. Ingat saudara, satu-satunya ya saudara, dalam peristiwa Yesus, malaikat yang gak terhitung banyaknya pada saat Yesus lahir. Kematian, kemudian nanti kenaikan, itu bisa dihitung berapa malaikat yang ada. Tapi ketika dalam kelahiran ini, Allah menggerakkan semua, bahkan tentara bala surga pun digerakkan. Dan tidak ditentukan soal berapa jumlah. Artinya apa? Ini kelahiran Yesus, kelahiran yang sangat penting, momen yang sangat penting bagi semua manusia. Makanya setiap orang yang percaya, dia diselamatkan. Nah ini yang perlu saya sampaikan. Allah sendiri pun telah memberikan tanda atas kelahiran anaknya melalui seorang gadis di dalam perjanjian lama. Kita buka ayatnya saudara. Yesaya 7 ayat 14. Berarti ini kelahiran Yesus itu sangat penting di hadapan Allah. Dan dalam perjanjian lama pun Allah sudah memberikan tanda dari seorang gadis. Saya baca ya. Yesaya 7 ayat 14. Demikian firman Tuhan. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Apa pertandanya? Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamai dia Immanuel. Jadi ini firman kita ini, Alkitab ini luar biasa loh saudara.
Dalam perjanjian lama pun Allah, dalam kitab Yesaya, Allah sudah memberikan satu tanda tentang kelahiran Yesus ini. Yang disebut kita hari Natal ini, saudara. Nah, ini diperkuat lagi dalam Yesaya 9 ayat 5. Kita lihat lagi Alkitabnya. Apa dikatakan Yesaya 9 ayat 5? Diperkuat lagi tentang tanda dari Allah itu tentang kelahiran Yesus. Dia berikan dari seorang gadis, saudara. Perhatikan ya. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Hebat ini, saudara. Seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Artinya apa, saudara? Inilah dasar kita sebagai orang percaya. Kenapa kelahiran Yesus hari Natal ini harus kita rayakan besar-besaran? Karena bukan hanya kelahiran biasa ini, saudara. Dalam perjanjian lama pun Allah sudah memberikan tanda bahwa momen kelahiran Yesus sangat penting bagi manusia. Masalahnya tidak semua manusia percaya aja. Kalau Anda percaya, maka ingat saudara, kuasa yang dinyatakan dia sebagai juru selamat itulah yang diterima bagi orang-orang yang percaya kepada dia. Inilah dasarnya. Kenapa Natal itu harus kita rayakan secara besar-besaran. Ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan kenapa Natal itu harus dirayakan secara besar-besaran. Yang pertama, ini berbicara tentang pada saat Natal banyak mukjizat yang terjadi. Apa hubungannya pendeta dengan kelahiran Yesus? Mukjizat banyak terjadi. Saya perlu sampaikan bagi saudara, kalau sudah bicara mukjizat, itu suatu peristiwa pergerakan yang di luar logika manusia. Mukjizat itu adalah supranatural. Ya, sambil contoh ya. Contoh nih. Tentang Maria dan Elizabeth. Kita tahu tentang Elizabeth. Apa suatu mukjizat yang diterima oleh Elizabeth ini? Saudara tahu, suaminya itu bernama Zakaria. Dia juga salah satu imam di Bait Allah. Ketika malaikat Gabriel menghampiri mereka, Zakaria dan Elizabeth ini, 6 bulan sebelum Elizabeth mengandung, malaikat Gabriel berkata bahwa engkau Elizabeth akan mengandung dan Zakaria istrimu akan mengandung. Perhatikan saudara, apa yang tidak mungkin di situ, saudaraku, yang terjadi? Mereka berdua ini, mohon maaf, sudah tua. Bisa diperhitungkan sudah lansia. Sudah 60 tahun ke atas lah. Katakan seperti itu. Apakah secara manusiawi kita, secara logika manusia kita, dengan seorang ibu, atau oma, atau opung, atau encim-encim, umur 60 tahun ke atas, kita mungkin ibu-ibu bisa hamil kembali? Saya percaya ini sesuatu hal yang membuat geli bagi seorang ibu-ibu yang sudah 60 tahun ke atas. Kalau ada malaikat berkata, kamu akan mengandung. Perhatikan saudara, ini sangat terjadi kontradiksi sekali gitu loh. Secara logika manusia sudah tidak mungkin lagi. Secara medis sudah tidak mungkin lagi. Sudah ibaratnya, mohon maaf ya kalau saya salah. Mungkin kalau perempuan mungkin 50 tahun lebih udah menopause gitu. Itu secara logika kita, secara medis ya. Nah, makanya sekarang ketika Allah berfirman melalui para malaikatnya, saya mau tanya, apakah itu terjadi? Terjadi. Makanya saudaraku, jangan kita menganggap suatu hal biasa, kelahiran Yesus itu seperti kelahiran yang biasa-biasa. Banyak sesuatu kuasa, mujizat yang dia nyatakan ketika setiap firman-Nya, ingat saudara, setiap firman-Nya itu kita lahirkan. Boleh kita berbicara, aku seorang pakar teologi, pengertiannya, pengkajiannya, ya, tentang macam-macam lah. Saya perlu sampaikan bagi saudara, kalau masih pemikiran, pembelajaran, hanya itu ada dalam diri kita, berbicara tentang firman ini, itu hanya di dalam masa kandungan aja, masih dalam kandungan tuh saudara. Makanya saya perlu sampaikan bagi kita, ingat, yang kedua lagi, mujizat yang luar biasa, tentang Maria dan Yusuf. Mereka tidak melakukan satu hubungan suami istri, tapi bisa mengandung gitu loh saudara. Ini perkataan yang sama juga, malaikat Gabriel juga menghampiri Maria. Saudara perhatikan, Maria dia bisa mengandung tanpa adanya pergerakan hubungan suami istri. Coba bayangkan, bisa mengandung. Inilah yang membuktikan dalam perayaan Natal ini kenapa banyak mujizat terjadi.
Karena bicara Natal ini kelahiran, bukan kelahiran lagi, kelahiran yang biasa. Kita juga menempatkan kelahiran Yesus bukan seorang bayi lagi, tapi dia sebagai raja di atas segala raja. Otoritas kuasanya ini yang kita harus raih melalui iman kita. Saudara perhatikan, apalagi dalam perayaan Natal itu, kenapa kita harus rayakan Natal itu besar-besaran? Yang ketiga, tentang orang Majus. Orang Majus ini juga orang non tidak percaya, orang dari Persia, orang dari timur. Dia 3 raja loh, ahli perbintangan. Tidak gampang saudara, orang-orang yang tidak percaya ketika Yesus datang. Ingat saudara, kalau bukan ini pergerakan dari Allah dari surga, mana mungkin orang Majus ini mau datang, mau melihat Yesus. Lah udah gitu dilihat bukan di rumah sakit, bukan di istana, tapi di kandang hewan loh. Sampai mereka itu 3 raja ini terseok-seok untuk melihat bayi Yesus. Artinya apa saudara? Inilah sesuatu hal yang kita harus sadar bahwa perayaan Natal itu harus kita rayakan. Karena apa? Banyak mujizat yang terjadi. Hari ini saya perlu sampaikan ke saudara, Tuhan tidak mau mencari kehebatan kepintaranmu di sini. Kalau kau hanya sebatas itu, pemahaman aja, pengertian aja akan firman, itu mesti dalam kandungan aja. Belum ada otoritas, belum ada kuasa. Firman itu tidak akan ada kuasa dalam hidupmu. Ingat tentang Maria. Ketika dia mesti mengandung, belum melahirkan, kehidupan Maria sama Yusuf belum berubah. Tapi ketika lahir anak raja itu, perubahan yang luar biasa. Sesuatu yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Tuhan. Inilah dasarnya saudara, kenapa Natal harus dirayakan. Karena banyak sekali mujizat yang terjadi. Sesuatu yang tidak mungkin bagi diri kita, pikiran manusia kita, mungkin bagi Tuhan. Karena Tuhan mau mencari setiap anak-anaknya yang mau membuka hatinya untuk kita melahirkan firman itu. Selama kau sudah mengerti tentang firman itu, sudah memahami firman itu, jangan hanya wacana dalam pikiran saudara, tapi lahirkanlah itu, implementasikan itu, jadilah pelaku firman. Sehingga saya percaya sesuatu apapun persoalan hidupmu, mungkin masalah rumah tangga, masalah penyakit, masalah ekonomi, sesuatu hal yang tidak mungkin berubah bagi manusia, mungkin bagi Tuhan. Ini yang kita harus sambut Natal ini dengan kita rayakan secara besar-besaran. Karena apa? Kuasa otoritas Tuhan kita nyatakan. Ingat, kita aja Bapak Ibu lahir kita dirayakan. Padahal kelahiran kita ya, malah kelahiran orang-orang biasa, lahir untuk kita. Dia lahir untuk menyelamatkan manusia. Ini dasar pertama, kenapa Natal harus dirayakan. Karena banyak mujizat yang terjadi. Makanya hari ini dalam suasana Natal, mari datanglah pada Yesus. Komitmenlah hidup kita kepada Tuhan. Tuhan, aku mau bertobat. Tuhan, aku mau menjadi milik-Mu. Tidak ada kata yang tidak mungkin, tidak ada kata dosa yang tidak bisa dimaafkan. Makanya hari ini, pada saat suasana Natal ini, saya mengajak kita semua dimanapun Anda berada. Percayalah, saudaraku, mari kita rayakan Natal ini. Perayaan Natal ini bukan hanya bicara soal, katakan, menghambur-hamburkan uang, tidak. Tetapi ini berbicara sesuatu kehausan, kelaparan, kerohanian kita akan pribadi Yesus di dalam hidup kita. Sehingga pada saat Natal ini, inilah suatu momen komitmen kita. Aku mau menyenangkan hati Tuhan. Dan inilah yang disebut bahwa kita juga sudah merayakan Natal. Komitmenmu untuk kau hidup dalam pertobatan. Sehingga firman, sehingga pengertian akan firman tentang kelahiran Yesus ini, itu bisa kau lahirkan. Ketika firman ini kau lahirkan, kau implementasikan, kau lakukan, maka disitulah perubahan dalam hidup kita. Kuasa yang Tuhan telah nyatakan itu yang mengubah kehidupan kita. Yang sakit disembuhkan, yang belum nikah pasti menikah, belum punya keturunan pasti punya keturunan, yang belum punya rumah pasti punya rumah. Mari, mujizat itu masih ada. Jadikanlah momen Natal ini sungguh-sungguh kita bersorak-sorai, kita merayakan kebesaran kemuliaan Allah. Dimanapun engkau berada, tetap rayakan Natal ini. Karena perayaan Natal ini bukan lagi Yesus sebagai seorang bayi, tapi dia adalah Raja. Raja di atas raja yang bisa memberikan suatu kemampuan hidup kita berubah dari yang biasa-biasa menjadi yang luar biasa. Ingat, seperti Elizabeth, seperti Maria dan orang Majus, ini sesuatu yang tidak mungkin bisa terjadi. Tapi kalau sudah berbicara tentang otoritas Tuhan, apalagi dalam suasana Natal ini, apapun yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Tuhan.
Itu poin yang pertama, kenapa Natal harus kita rayakan secara besar-besaran. Yang kedua, orang yang merayakan Natal adalah orang-orang yang taat. Jadi kalau kita ingin merayakan Natal ini, kita merayakan secara besar-besaran, itu bukan soal untung rugi, saudara. Orang yang mau merayakan Natal kelahiran Raja ini, saudara, dia lahir ini berita tentang kusukan besar itu karena dia lahir sebagai juru selamat. Itu saudara yang perlu saudara perhatikan. Kelahirannya itu memberikan satu kusukan besar karena kelahiran Yesus itu bicara tentang juru selamat. Yang kedua, orang yang mau merayakan Natal adalah orang yang taat. Ketaatan kita ini bisa mendatangkan suatu berkat yang luar biasa dalam kehidupan kita. Kita melihat contoh tentang Yusuf dan Maria. Karena ketaatan Yusuf Maria, ingat saudara, setiap apa firman yang mereka telah dengar, itu mengubah hidup mereka yang biasa-biasa menjadi yang luar biasa. Yang mungkin diberkati biasa aja, makin sangat diberkati. Coba kita lihat ayatnya Matius 1:18-25. Yang kedua, kenapa kita rayakan Natal? Orang yang merayakan Natal karena orang itu adalah selalu taat akan firman-Nya. Orang yang taat akan bisa mendatangkan suatu berkat di dalam kehidupan dia. Kita lihat contohnya ya tentang Yusuf dan Maria. Kita lihat Matius 1 ayat 18-25. Demikian firman Tuhan. Perikopnya kelahiran Yesus Kristus. Saya bacakan ya. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus. Sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Jadi kata mengandung ini bukan bicara dagingnya, ini bicara tentang rohnya. Itulah tentang mengandung secara Roh Kudus ya. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum. Dia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Karena tradisi orang Yahudi, kalau ada seorang hamil tidak ada suaminya, itu bisa dirajam batu, saudara. Jadi ini sebenarnya ini perbuatan martir yang dilakukan oleh Yusuf ini, saudara. Dia mau menerima Maria, dia nggak buat apa-apa, hamil gitu loh. Terus dia mau bilang dia suami, belum menikah gitu loh, saudara. Ini maju kena, mundur kena ini. Makanya inilah sesuatu hal yang mengingatkan kita, setiap apapun persoalan masalah hidup saudara, jangan kau bawa kekuatan manusiamu, datang aja kepada Tuhan. Jangan kau nilai, jangan kau analisa pekerjaan Tuhan. Biarkan aja imanmu, iman percayamu, percaya pada Yesus sebagai kebenaran yang memberikan kita. Inilah yang akan bisa mengubah kehidupan saudara. Terus saya lanjutkan ayat 20-nya. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungan adalah dari Roh Kudus. Ini jaminan dari kerajaan surga. Artinya jangan takut. Ini juga perkataan yang sama ketika kita dekat Tuhan. Jangan takut, jangan ragu, penyertaan Tuhan tetap dan selalu menyertai kehidupan kita. Makanya dalam momen Natal ini, mari kita ada suatu komitmen yang luar biasa di hadapan Tuhan. Hiduplah selalu saudaraku, hidup sedalam pertobatan. Karena ingat, Tuhan mau mencari orang yang taat. Ketaatan itu bisa mendatangkan suatu berkat. Kata berkat itu ada suatu sukacita yang besar. Walaupun mungkin kau berkata masalahmu tidak akan pernah selesai, tapi karena kau sungguh-sungguh taat kepada Tuhan, kesukaan besar ini benar-benar terus memenuhi dalam kehidupan kita. Ada suatu berkat ini bukan bicara finansial aja, saudara. Engkau penuh dengan sukacita. Orang yang diberkati ini adalah orang yang benar-benar kemuliaan Allah selalu melingkupi dalam kehidupan dia. Walaupun mungkin masalahnya luar biasa, tapi dia percaya dan selalu bersyukur aja. Penyertaan kasih kuasa Tuhan tetap menyertai dalam hidup dia. Saya lanjutkan ayat 21. Dia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Terus apa dikatakan lagi? Hal itu terjadi supaya genaplah yang diberikan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Ini kata Immanuel, penyertaan Allah ada selalu dalam hidup kita. Terus, sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Ini benar-benar perbuatan iman ini, saudara. Yang dilakukan oleh Yusuf perbuatan iman loh, untuk menempatkan Maria sebagai istrinya. Dan dia tahu resikonya cukup besar, tapi karena ada suatu janji firman Tuhan, ya, suatu kalau udah janji firman Tuhan, ini sesuatu hal yang kita tidak boleh tidak percaya. Makanya kalau kita orang yang hidup di dalam Yesus, di dalam 2 Korintus berkata, 2 Korintus bahwa kau hidup bukan apa yang kau lihat, tapi apa yang kau percaya. Setiap apa yang diperkatakan oleh firman itu yang harus kita percaya.
Dan inilah yang akan bisa memerdekakan hidup kita. Terus ayat 25, tetapi tidak bersetubuh. Nah ini dia saudara. Tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki dan Yusuf menamakan dia Yesus. Jadi yang kedua yang perlu saya sampaikan bagi saudara adalah kenapa kita harus merayakan Natal? Karena orang yang merayakan Natal adalah orang yang taat. Ketaatan Yusuf dan Maria ini juga berlaku bagi kita semua sebagai orang percaya. Kalau Anda taat, saya percaya suatu berkat Tuhan selalu baru di dalam hidup kita. Ini yang harus saya sampaikan bagi saudara. Ini yang harus saudara percaya. Setiap janji firman dan melalui firman yang ini yang kita telah baca, yang kita imani, yakin aja hidup dalam Yesus pasti selalu ada jalan. Hidup dalam Yesus dia adalah sumber berkat kita, sumber pengharapan kita. Karena kelahiran dia ini bukan satu kelahiran lagi seperti yang biasa-biasa, bukan lagi kelahiran dia sebagai seorang bayi, tapi ini bicara tentang kelahiran dia adalah raja di dalam hidup kita. Saudara, makna Natal kapan dimanapun bukan ketika momen Natal aja. Yesus selalu kita lahirkan anytime. Bulan 1, bulan 2, bulan 3, kelahiran itu selalu ada. Jadi bukan ketika hari Natal aja bahwa momen kelahiran Yesus itu sesuatu hal khusus tanggal 25 aja, bulan Desember tidak. Justru mengingat bagi kita kelahiran Yesus itu kapanpun dan dimanapun itu harus kita nyatakan dalam hidup kita. Supaya apa? Ada satu terobosan-terobosan baru. Kalau firman itu telah kau lahirkan, firman itu telah kau implementasikan, firman itu kau sudah lakukan, saya percaya, saudaraku, perubahan hidup kita itu luar biasa di dalam diri kita. Karena kelahiran melalui firman itu, ini bicara tentang kuasa, bukan berbicara hal-hal biasa. Inilah dasar kenapa kita harus merayakan Natal ini, saudara. Karena orang yang merayakan Natal adalah orang yang taat. Dan orang yang taat pasti akan mendatangkan berkat-berkat yang baru di dalam kehidupan dia. Mari, ketika kau mau merayakan Natal, jangan juga kau tanya-tanya. Hidup bagi orang percaya bukan bertanya. Kita tuh anak roh, bukan anak daging. Kalau anak roh itu bukan apa yang kau lihat, tapi apa yang kau percaya. Kenapa saya selalu tekankan tentang kita tuh anak roh, bukan anak daging? Karena setiap perbuatan hidup kita, masalah kita, itu pertandingan kita. Pertandingan kita bukan lawan darah daging, tapi peperangan-peperangan roh. Jadi peperangan roh itu ketika engkau ada persoalan masalah yang kelihatan, ya, jangan mempengaruhi imanmu. Makanya ketika saudara menghadapi masalah, jangan kau datang pada manusia, datang pada Yesus. Nah, momen Natal ini mengingatkan bagi kita, kalau kita mau hidup berkuasa bersama-sama dengan Tuhan, jangan hanya pengertian firman-Nya saja, jangan hanya soal renungan firman-Nya saja, tapi setiap firman yang kau sudah mengerti, kau harus lahirkan itu di dalam kehidupanmu, dan itulah yang disebut makna Natal yang sebenarnya. Makanya hari ini saya perlu sampaikan bagi saudara, hari ini, inilah dasar kenapa Natal itu harus dirayakan. Karena Allah pun turut bekerja untuk menyambut kelahiran anaknya. Lihat saudara, dia tidak berdosa menjadi berdosa. Dia tidak membawa otoritas dari surga, dia datang ke dunia. Karena apa? Karena bicara tentang dosa, dia tidak akan membawa itu. Dia akan, Alkitab berkata, dia mengosokkan diri dan menjadi sebagai seorang hamba, menjadi wujud manusia. Artinya apa? Supaya persoalan tentang dosa manusia itu dia bisa tanggung. Apa yang dirasakan manusia tentang perbuatan dosa yang berbicara tentang maut itu dia bisa tanggung. Makanya hari ini dalam acara Natal ini saya mengajak kita semua, mari kita rayakan Natal secara besar-besaran. Kata merayakan Natal ini artinya kita komitmen di dalam hidup kita. Aku mau merayakan Natal, aku mau hidup bertobat, aku mau menyenangkan hati Tuhan, aku tidak lagi melakukan satu perbuatan yang tidak baik. Saya percaya ketika itu yang kau perkatakan, ingat kau sudah ikut serta ambil bagian, kau telah merayakan Natal secara besar-besaran. Makanya kalau setiap ada gereja-gereja Tuhan merayakan Natal besar-besaran, gak usah kita komplain, gak usah kita usik-usik. Dia melakukan itu sebagai ucapan syukurnya aja kepada Tuhan. Begitu besar kasih-Mu Tuhan, tidak sebanding apa yang kau telah keluarkan duitmu, berkat-Mu dengan pengorbanan Yesus, saudara. Saya tadi bilang sama saudara, belum pernah ada saya lihat manusia lahir semiskin-miskinnya manusia bisa lahir di kandang hewan. Hanya Yesus tuh setahu saya yang mampu, yang mau dan bisa lahir di kandang hewan. Semiskin-miskinnya kita, kalau kita lahir ya mentok-mentok di ruang tunggu lah, ya kan? Bisa juga di
mungkin di mobil bisa, mungkin lahir mungkin di tempat-tempat yang mantap lah, itu loh saudara. Apalagi udah bisa lahir di rumah sakit luar biasa banget. Ingat saudara, Yesus lahir satu-satunya kelahiran dia yang sungguh-sungguh lahir di tempat yang paling hina. Paling hina itu udah nggak tahu lagi saya, kan lahir di kandang hewan. Makanya hari ini, inilah satu momen yang luar biasa kenapa Natal harus kita rayakan. Karena orang yang merayakan Natal adalah orang yang taat. Dan ketaatan kita itu pasti akan mendatangkan satu berkat-berkat yang baru dalam suasana Natal ini. Jangan gampang putus asa, teruslah menabur saudara. Taburanmu itu pasti Tuhan lihat, pasti menjadi benih-benih yang membuat satu berkat perubahan di dalam hidup saudara. Yang ketiga, yang terakhir, kenapa Natal harus kita rayakan secara besar-besaran? Karena orang yang merayakan Natal itu adalah berbicara tentang berkat-berkat dicurahkan pada saat Natal. Jadi kenapa kita rayakan? Karena di saat Natal lah banyak berkat-berkat yang Tuhan curahkan. Kita lihat dulu Matius 2 ayat 1 sampai yang 3, loncat 9 sampai 11. Matius 2 ya. Ayat 1 sampai 3. Saya bacakan. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Ayat yang ketiga, ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Artinya ingat saudara, karena orang Majus digerakkan oleh Allah, dia mau berkata, bahkan dia datang ke tempat itulah ke Raja Herodes. Raja Herodes itu tidak tahu bahwa ada anak raja, bahwa Yesus lahir. Tidak tahu, dia juga kaget saudara. Nah kita loncat ayat 9 ya. Matius 2 ayat 9 loncat. Setelah mendengar kata-kata ayat 9 sampai 11. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, ingat saudara, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta benda mereka dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Hal yang ketiga, kenapa Natal itu harus dirayakan saudara? Karena di saat Natal itu banyak sekali berkat-berkat yang dicurahkan bagi kita. Saudara perhatikan tentang orang Majus ini. Mana ada sih bagi kita seorang manusia, mereka itu ahli perbintangan, 3 raja. Dan korban persembahan mereka bawa itu ada 3, emas, kemenyan, dan mur. Dan saya perlu sampaikan bagi saudara, kalau emas ini berbicara bahwa orang Majus itu menempatkan bahwa Yesus adalah raja bagi mereka. Itu arti emas. Kedua, kemenyan. Ini orang Majus membawa persembahan kemenyan. Ini memiliki makna juga bahwa orang Majus menempatkan bahwa Yesus itu adalah Tuhan bagi mereka. Mur, ya. Ini juga orang Majus menempatkan ada satu makna yang luar biasa yang mereka berikan kepada Yesus. Mereka membawa mur, menempatkan bahwa Yesus adalah yang terutama bagi mereka. Jadi artinya apa saudara? Bahwa 3 raja dan juga merupakan ahli perbintangan, sesuatu yang luar biasa ini tidak akan pernah terjadi ketika dalam perayaan Natal ini. Sesuatu yang tidak mungkin terjadi. Artinya apa? Sesuatu banyak terobosan-terobosan baru yang Allah pasti nyatakan ketika kau merayakan Natal di dalam kehidupan saudara. Ingat saudara, orang masih dituntun sama bintang. Mana ada sih kita manusia yang bisa dituntun bintang? Coba kalau Anda lihat ke langit, ada bintang, kayaknya dekat. Kita mau pergi, contoh dia. Saya tinggal di Depok. Saya mau katakan ke Grogol. Mana mungkin saya bisa dituntun sama bintang, saudara? Bintang itu tinggi sekali. Bayangkan, saudara, orang Majus sampai ke tempat tujuan, itu dituntun loh sama bintang. Kalau kayak ibarat kita itu kayak penunjuk jalan kayak West gitu loh, saudara, ya kan? Nah, tulisannya ya wajib lah gitu loh, West. Belok kiri 100 meter, belok kanan, ya kan? Nah, itu aja mesti bisa salah. Itu aja mesti bisa salah. Ini yang nuntun mereka itu bintang. Artinya apa? Ketika kita merayakan Natal, ada satu otoritas kuasa yang Allah berikan bagi kita. Ada banyak terobosan-terobosan baru, saudara. Makanya inilah dasarnya orang Majus itu 3 raja ahli perbintangan. Siapa yang bisa merubah mereka? Mereka aja digerakkan oleh Allah untuk merayakan kelahiran Yesus loh, saudara. Mereka tuh digerakkan loh. Saudara bisa gampang mengatur seorang raja? Belum tentu loh, saudara.
Makanya hari ini, kenapa Natal itu harus kita rayakan? Karena ketika kita merayakan Natal, banyak suatu berkat-berkat yang Tuhan curahkan bagi kehidupan kita. Makanya ketika merayakan Natal, saya percaya bagi kita hari ini, saudaraku, jangan kau gampang putus asa. Kita tetap merayakan Natal ini. Kita banyak tadi sudah lihat contoh-contohnya tentang Maria, tentang Elizabeth, ya kan? Yang kedua, hal ini sangat terjadi kontradiksi sekali, yang tidak akan mungkin bisa hamil. Tapi karena firman berkata melalui para malaikat Gabriel, ternyata itu bisa terjadi. Sesuatu secara logika masih tidak mungkin terjadi. Makanya hari ini saya menyampaikan bagi kita semua, mari saudaraku terkasih, Natal, kelahiran Yesus ini bukanlah kelahiran biasa. Mari kita merayakan Natal ini dengan sukacita. Kenapa tadi saya katakan kita harus merayakan Natal? Yang pertama yang perlu saya sampaikan bagi saudara, karena pada saat Natal banyak sekali mujizat-mujizat yang terjadi. Ingat, kalau sudah bicara mujizat, itu pengontrolan yang sudah di luar dari logika manusia kita. Makanya ketika kau datang, rayakan Natal dengan penuh dengan sukacita, karena banyak juga mujizat yang terjadi. Tentang masalah Maria, Elizabeth, tentang orang Majus. Ini sesuatu hal tidak mungkin kalau pergerakan manusia, otoritas kuasa manusia untuk bisa terjadi di dalam hidup mereka. Makanya saudaraku lihat, kayak Elizabeth, mereka sudah tua, ya, sudah lansia, tapi mereka Elizabethnya bisa mengandung, lahirlah Yohanes Pembaptis. Yang kedua, tentang Maria sama Yusuf juga demikian. Mereka tidak melakukan hubungan suami istri, tapi bisa hamil, lahirlah Yesus. Tentang orang Majus juga sama, saudara. Mereka seorang Majus, ahli perbintangan, 3 raja. Ingat, mereka itu bisa digerakkan oleh Allah. Dan saya perlu sampaikan bagi saudara, bahwa mujizat itu adalah sesuatu hal yang di luar pemikiran manusia. Makanya kenapa kita merayakan Natal ini? Pertama, karena banyak mujizat yang terjadi. Jangan gampang putus asa, saudara. Banyak juga terjadi dalam setiap kehidupan kita. Pada kita merayakan Natal yang luar biasa, yang sakit, yang kanker stadium 4 pun bisa sembuh. Yang kena HIV pun bisa sembuh. Jadi hari ini saya mau mengajak kita semua, jangan kau tenggelam atas setiap persoalan masalah saudara. Percayalah, kelahiran Yesus ketika kau melahirkan dia sebagai firman yang hidup, ketika kau membuka hati selalu untuk dia. Ketika kau buka hati, inilah momen yang terpenting pada saat Natal. Nah, makanya inilah dasar kenapa Natal harus dirayakan, karena banyak mujizat yang terjadi. Yang kedua, kenapa kita harus merayakan Natal? Yang kedua adalah orang yang merayakan Natal karena orang itu taat. Tuhan mencari orang yang taat. Tuhan tidak mencari kehebatan manusiamu. Tuhan tidak mencari tentang seberapa banyak usahamu. Dan Tuhan tidak mencari berapa banyak rumah yang kau dapat. Tidak. Tuhan mau mencari orang yang taat. Makanya orang yang merayakan Natal adalah orang yang taat. Dan ketaatan itu pasti akan mendatangkan suatu berkat. Berkat bukan bicara soal finansial aja. Engkau sakit disembuhkan. Masalah rumah tangga Tuhan pulihkan. Engkau artinya anak-anakmu sehat, itu kau sudah diberkati. Ingat, berkat itu cukup luas maknanya. Jangan kau persempit. Berkat itu seolah-olah hanya uang, materi. Tidak, saudara. Makanya hari ini, biarlah di momen Natal ini saya menyampaikan bagi saudara, orang yang merayakan Natal karena orang itu adalah taat. Dan ketaatan kita kepada Yesus itu bisa mendatangkan suatu berkat-berkat yang baru. Dan yang ketiga, yang terakhir, kenapa kita harus merayakan Natal? Karena ketika kita merayakan Natal, banyak sekali suatu berkat-berkat yang dicurahkan bagi kita. Perhatikan saudara, Yusuf, Maria, ketika Yesus belum lahir, mereka hidupnya biasa-biasa aja. Tapi ketika sungguh-sungguh telah firman itu telah lahir, firman itu telah menjadi Allah itu sendiri. Ingat perhatian saudara, sesuatu yang tidak mungkin bisa terjadi, mungkin bagi Tuhan. Sampai Allah bisa menggerakkan 3 raja, seorang juga ahli perbintangan. Mereka membawa korban persembahan yang luar biasa, emas, kemenyan, dan mur. Kalau sudah bicara emas, mereka menempatkan Yesus itu adalah raja bagi hidup mereka. Dan kalau bicara tentang kemenyan, mereka menempatkan bahwa Yesus itu adalah Tuhan dalam kehidupan mereka. Dan kalau sudah berbicara persembahan di bawah Majus tentang mur, ini bicara bahwa menempatkan bahwa Yesus adalah terutama dalam hidup mereka. Hal yang sama juga yang kita sampaikan, yang kita perkatakan dalam hidup kita. Mari ketika kau merayakan Natal, berkat-berkat tercurah. Kenapa berkat bisa tercurah? Karena kita menempatkan Yesus adalah raja dalam kehidupan kita. Kita juga menempatkan Yesus adalah Tuhan bagi kehidupan kita. Yesus adalah yang terutama dalam hidup kita. Ketika kau memperkatakan itu seperti apa dikatakan orang Majus, saya percaya kehidupanmu pada saat ini di bumi seperti di surga. Ingat, di masa akhir zaman ini, mungkin pandemi ini terus masalah silih berganti, tidak akan menggoyahkan hidupmu. Mari kita kumandangkan, kita beritakan tentang berita kemenangan ini, tentang kelahiran Yesus. Inilah saat momen yang paling penting. Inilah dasar yang luar biasa yang perlu saya sampaikan kepada saudara.
kenapa Natal itu harus kita rayakan. 3 hal inilah yang menjadi satu dasar Natal harus kita rayakan. Karena apa yang diberikan oleh Tuhan tidak sebanding apa yang kita berikan kepada Dia. Maka hari ini saya mengajak kita semua, dimanapun Anda berada, ketika Anda mendengar program rohani ini, saya percaya Natal itu akan lahir di dalam setiap kehidupan saudara. Ketika apa? Ketika kau mau merayakan Natal itu dengan sungguh-sungguh. Mari kita rayakan Natal ini dengan lebih sungguh-sungguh, dengan penuh dengan hati bersorak-sorai, karena kelahiran Yesus tidak sama dengan kelahiran yang lain. Kelahiran Yesus ini membawa suatu berita sukacita, berita sukacitanya karena telah lahir juru selamat. Ingat, juru selamat ini inilah satu persiapan bagi setiap orang yang percaya dan meyakini kelahiran Yesus itu menjadi berkat bagi kehidupannya. Inilah yang dibilang Tuhan akan menyelamatkan seluruh umat manusia bagi yang percaya berkenan kepadanya. Haleluya, terus memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya biarlah melalui firman ini dalam perayaan Natal, kenapa Natal itu harus dirayakan secara besar-besaran. Harus dirayakan karena kami percaya bahwa apa yang kau telah lakukan bagi kami untuk menyambut anakmu telah lahir, itu juga tidak ada sesuatu hal yang biasa-biasa. Tuhan mau menggerakkan juga semua para penggembala dan juga para malaikat, para tentara di surga dan juga orang Majus untuk menyaksikan suatu kebesaran Allah melalui lahirnya anak raja, itulah Yesus Tuhan kami. Kami percaya biarlah melalui firman ini dimanapun anak-anak Tuhan berada, mereka tetap berkomitmen. Biarlah Yesus itu selalu lahir dalam hidup kami. Itulah satu makna Natal dalam kehidupan kami Tuhan. Kelahiranmu ini membuat bahwa hidup kami hidup penuh kuasa, penuh otoritas. Karena kami percaya melalui firman yang kami telah dengar ini akan menjangkau banyak jiwa-jiwa yang mereka mungkin sudah mulai kendor iman mereka karena suasana pandemi ini dalam akhir zaman. Tapi kami percaya melalui perayaan Natal ini mereka akan kembali lagi, mereka akan dipulihkan hidup mereka, mereka akan tetap datang kepadamu Tuhan Yesus. Memberkati semua anak-anakmu Tuhan dimanapun mereka berada, agar mereka tetap menjaga iman percaya mereka, tetap dan selalu mencintai Yesus. Karena kami percaya kelahiranmu bukan lagi sebagai seorang bayi, tapi adalah Raja di atas segala raja. Kami berdoa Tuhan memberkati semua anak-anak Tuhan. Haleluya, sama-sama kita katakan amin.